Nah, mengenai perbedaan pandangan kan hampir di setiap presiden, IB kan pernah merasakan kemudian menginap di Hotel Prodeo lah kalau kita bisa bilang gitu ya. Ponpes. Di Ponpes ya, di Ponpes. Nah, ini menarik ya. Saya juga sebenarnya mau nanya sama beliau, coba agak malu tapi belum pada kesempatannya juga untuk ketemu. Dan beliau adalah mantunya yang melihat langsung, bahkan sempat merasakan. Setahun. Tahun berapa? 2 tahun lalu ya? Iya, mondok 1 tahun di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Masya Allah. Atau juga masuk juga. Masuk bareng beliau. Gimana gitu perasaan? Dia pengalaman dalam gimana? Kalau bicara pengalaman, kalau masuknya kita udah sama-sama tahu lah itu kasus politik ya. Kasus politik. Lucu masuk penjara gara ngomong baik-baik saja. Kasus RSUB itu. Benar. Kita sama-sama tahu lah itu kasus politik. Di dalam itu, alhamdulillah, walaupun kasusnya kasus politik, tuduhannya karena membuat keonaran, kebohongan. Pasal yang waktu itu dibuat pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tuh, Anda ingat? Ayat pasal 14 ayat 1. Itu undang-undang yang sebetulnya di tahun 46 itu dibuat untuk mencegah strategi Belanda di dalam mengacak-acak Indonesia. Mereka menyebarkan berita bohong untuk membuat keonaran. Undang-undang itu dilahirkan untuk menangkal Belanda sebetulnya. Ya, tapi diterapkannya ke kita. Undang-undang itu nggak pernah diterapkan selama di zaman Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, nggak pernah dipakai. Undang-undang itu dipakai buat ngejerat aktivis baru di zamannya. Oh iya. Sebelum kita ada beberapa orang yang kena. Ya, jadi kita udah tahu lah prosesnya politik. Kasusnya itu, tapi kita ditaruhnya di blok narkoba. Jadi saya waktu itu imam besar, Habib Rizik, Ustadz Sobri Lubis, saya bertiga, kami bertiga ditaruhnya di blok narkoba, bukan di kriminal umum. Kawan-kawan sebagian Ustadz Haris, Habib Ali, Habib Idrus, Ustadz Maman itu di kriminal umum, gabung dengan tahanan-tahanan politik tuh, Saganda Nainggolan, Jumhur Hidayat. Kenapa dibedain, Beb? Ustadz Gus Nur, saat itu almarhum Ustadz Mahir Tuwailibi. Kemudian juga belakangan datang Ustadz siapa yang belum selalu Muhammad yang mualaf. Ini yang masuk penjara. Yang kadang-kadang agak kenceng ya. Beliau juga waktu itu mungkin karena banyak tahanan politik di sana, mungkin ya pertimbangannya khawatir kalau Habib Rizik kesana jadi. Jadi ditaruh aja Habib di kriminal umum, di blok narkoba. Sama saya sama Ustadz Sobri. Tapi ada hikmah besar luar biasa. Apa di dalam itu? Kita penasaran di juga. Di blok narkoba itu, ini narkoba Mabes Polri ya. Bukan kaleng-kaleng ini, bukan kelas Polres, kelas Polsek. Ini yang vonis-vonisnya seumur hidup, 20 tahun, vonis mati. Khusus dong nih. Yang dari daerah-daerah yang kelas-kelas berat. Iya. Jadi bloknya nggak terlalu besar, mungkin kapasitasnya sekitar 100 sampai 150 orang ya, kurang lebih lah antara segitu. Ada satu musola di situ, kamar kita samping musola. Alhamdulillah Allah kasih kita kesempatan untuk mengelola musola. Jadi musola sepenuhnya diserahkan kepada kita. Waktu itu Kalapasnya juga orang baik luar biasa. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Kabak Tahti Kalapas. Jadi kita dapat kesempatan untuk menjadikan pesantren penjara jadi pesantren. Alhamdulillah. 5 waktu, sholat 5 waktu, tahanan-tahanan itu bareng kayak pesantren. Bahkan tahajud mereka rajin. Masya Allah. Mereka ya kita fasilitasi, imam besar tuh memfasilitasi, dikasih sarung semuanya, koko, peci, semuanya. Jadi kayak pesantren betul-betul itu, bahkan minyak wangi. Kalau habis subuh, IB kajian setiap habis subuh. Setiap habis subuh. Bayangin. Waduh. Kajian. Rezekinya yang pada di situ tuh. Rezeki banget itu. Itu orang luar yang bisa daftar mungkin bakal daftar kalau terbuka. Dari polisi ada ngikut, juga. Mereka dengar dari luar aja biasanya. Habis subuh IB kajian tasawuf, obat hati, akhlak. Dan akidah kadang-kadang juga di sisi IB. Habis asar Ustadz Sobri ngajar hadis. Habis maghrib ana mimpin zikir sama habis itu ngajar fikih. 2 bulan pertama ana nggak ngajar fikih, 2 bulan pertama ana ajar syama'il, kenalkan tentang Rasulullah SAW. Kalau udah kenal kan bakal cinta. Kalau cinta bakal ngikutin ajaran. Habis itu baru ana masuk ke fikih ibadah. Alhamdulillah
Hampir hatam sampai Anda keluar tuh setahun hatam. Bahkan kalau malam jam 9 itu Mas Ari, tahanan-tahanan yang bisa baca Quran kita berdayakan untuk jadi guru Iqra. Jadi tahanan-tahanan yang belum bisa baca Quran kita bikinin halaqah. Tahanan yang sudah bisa baca Quran, rata-rata anak-anak Aceh itu. Anak-anak Aceh udah bisa baca Quran, kita berdayakan untuk ngajar Iqra tahanan yang belum bisa baca Quran. Subhanallah 3 bulan Iqra 6 selesai. Kebanyakan. Masya Allah. Mereka 3 bulan udah bisa mulai masuk baca Quran, sampai ada yang lucu, satu tahanan setelah 3 bulan tuh Anda ingat dia ngubungin ibunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, alhamdulillah saya udah bisa baca Quran sekarang di sini, udah hatam Iqra. Ibunya nangis, Masya Allah nak. Ibu seneng. Kenapa nggak dari dulu aja kamu di penjara, kata ibunya. Aduh. Ujungnya jadi komedi. Kaget saya. Saya pikir ujungnya serius. Karena anaknya berubah di penjara kan seneng ibu. Jadi saya lihat di situ saya ngambil pelajaran. Bahkan Ramadan itu kita hataman Quran 3 hari sekali sama tahanan-tahanan itu. 3 hari sekali? 3 hari, 4 hari sekali, kadang 5 hari sekali. Dengan kegiatan yang bahkan Anda ngerasain di antara pengembaraan spiritual Anda pengalaman pernah di pesantren, pernah kuliah di Tarim, di Hadramut, di Mukalla, di Tarim, pernah, ya artinya cukup panjang lah perjalanan Anda. Tapi di antara penggembaraan spiritual yang Anda alami paling mendalam itu ketika di penjara. Malah begitu? Kenikmatan ibadah, kenikmatan, karena kita di situ dalam posisi yang kita benar-benar berserah diri sama Allah, udah bukan sekedar teori. Kita nggak punya siapa-siapa ya. Manusia tuh waktu menjauh semua. Banyak yang khawatir, banyak yang takut. Jangankan mau ikut bela, nyebut aja takut tuh waktu. Kan genting banget keadaannya saat itu. Rezim lagi marah-marahnya sama FPI, sama Habib Rizik, sama semua-muanya yang berkaitan dengan itu. Laskar 6 laskar dibunuh, FPI dibubarkan, MS diancam mau dibubarkan, rekening semua diblokir. Petinggi-petingginya ditangkap, termasuk Haji Munarman sampai diterorisasi. Bahkan itu ada upaya yang mengarah untuk menterorisasi FPI dan lain sebagainya. Itu keadaan serem banget saat itu. Orang mau nengok aja ngeri. Yang biasa muncul tiarap. Terus mau ngandelin siapa saat itu kalau bukan Allah? Jadi justru saat-saat itu saat-saat terindah ketika kita nggak berharap kecuali sama Allah. Masya Allah. Allah memposisikan kita pada titik yang khalas. Kamu gak usah berharap sama manusia, gak usah berharap sama makhluk, jangan gantungkan hati kepada siapapun, tapi semuanya serahkan ke Allah, 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 Allah. Jadi ya Allah, di satu sisi musibah, tapi di sisi lain ada kenikmatan. Kalau kata ulama, tahta tayyil agdar asrar, di balik lipatan-lipatan takdir itu ada rahasia. Rahasianya itu satu, yang kedua rahasianya ya ternyata anak-anak yang pecandu narkoba, bahkan mereka kurir, mereka bandar, mereka yang tatonya dari ujung kepala sampai ujung kaki, mereka hausan Tuhan ternyata. Di situ aneh melek betul. Mereka benar-benar belum pernah menikmati suasana. Di luar begini, di luar mereka mendekat masjid udah dicurigain, mau nyolong kotak amal, yang banyak tatonya. Masyarakat mandang sebelah mata. Begitu di dalam mereka dapetin kehangatan, ngaji sehari 3 kali, diorangin, belajar kesempatan kapanpun bisa nanya, ibadah bareng-bareng. Ana lihat di situ ya Allah, nggak sedikit di antara mereka yang ketika tahajud tuh sujud netesin air mata nggak berhenti, nggak sedikit di antara mereka tuh yang istiqomahnya luar biasa. Bahkan kita lihat kita sendiri kalah sama mereka ketika itu. Di situ Anda lihat mereka nih orang-orang yang hidup di dunia yang gelap. Mereka haus dengan sentuhan, haus. Cuman siapa yang menyentuh itu aja pertanyaannya. Harus ada yang nyentuh mereka, harus ada yang merangkul mereka, harus ada yang ngajak mereka mengenalkan indahnya, betapa besarnya nikmat Allah, betapa maha besarnya kasih sayang Allah, betapa indahnya makhluk Allah yang namanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmatnya zikir, betapa nikmat. Begitu dikenalin, wah dahsyat. Anda kira Mas Ari lebih banyak lah pengalamannya dari Anda urusan Tuhan dengan komunitas-komunitas yang seperti ini. Kayaknya itu saat malah jadi kayak Allah mengkondisikan situasinya. Emang ya nggak bisa kan, mereka juga akhirnya
jadi dapat hidayah di situ. Kemudian menemukan sesuatu yang baru, tercerahkan. Antum juga nggak banyak harus syiar kemana-mana. Jadi kayak konsen di situ kayak ada. Dan itu waktu COVID. Andai di luar pun itu juga. Itu COVID lagi ya? Iya. Tapi waktu di dalam di COVID ada yang COVID sih? Sempat ada. Sempat kita selesai sidang. Waktu itu pas varian apa tuh terakhir yang paling meledak gitu. Begitu baru selesai vonis waktu pas rame varian apa, Ana lupa. Udah lupa dan udah nggak mau inget. Iya, Delta kali. Nama varian. Varian terakhir itu Omicron. Ana lupa apa yang terakhir. Pokoknya yang paling besar yang terakhir tuh. Itu setengah blok kena. Jadi setengah blok itu jadi tahu-tahu di penjara, tahu-tahu anak-anak tahanan pada meriang. Pada meriang, terus nggak ngerasain, nggak ada rasa, mati rasa, nggak kecium bau. Akhirnya diperiksa lah, ternyata semuanya diperiksa, ternyata setengah blok positif. Setengah blok. Di kamar kita, Ana positif, Ustadz Sobri positif, Ibe enggak. Padahal sekamar. Sekamar, makan bareng, satu kamar, ibarat kita kamar mandi yang sama. Satu ruangan, wah di situ kan sirkulasi penjara apa adanya. Bisa keluar. Iya, tapi beliau nggak positif, subhanallah. 2 kali periksa nggak positif, Anda dua kali periksa positif, Ustadz Sobri. Ini unik ya di momen itu ya. Mana? Jadi ibaratnya ini sebuah kondisi yang mungkin bukan sesuatu yang ideal untuk orang biasa gitu. Apalagi kelihatannya sebuah penjara, lagi pas COVID juga. Tapi malah menemukan kenikmatan luar biasa, alhamdulillah. Di dalam itu. Tapi dulu pernah ada berita nih, entah mungkin di tempat antum atau bukan, yang dulu ada yang penghinaan terhadap Nabi terjadi di dalam oleh seorang apa? Oh, itu beda blok. Tapi antum denger itu? Dengar. Siapa KC ya? Yang akhirnya Pak KC itu masuk penjara, dihajar sama Pak Napoleon Bonaparte, Irjen Napoleon Bonaparte itu. Beliau Masya Allah juga. Masya Allah, beliau karena marah betul kan saat itu ada penghinaan terhadap Rasulullah. Beliau marah, dihajar itu sama Irjen Napoleon Bonaparte. Dari kamar kita kedengeran teriakan itu. Insya Allah. Beda blok. Tapi itu malam, mana ingat kejadiannya tengah malam. Tahu-tahu kita lagi tidur dengar suara orang teriak kayak. Tapi beda blok. Tapi kacanya pintunya tembus. Tapi nggak bisa ke situ kita. Pintunya ada kaca gitu ada. Tapi ada sesuatu kejadian jadi tahu. Kedengeran. Awalnya nggak tahu itu siapa gitu. Nggak tahu ya ada apa nih, kayak ada orang yang disiksa gitu teriak. Tahu-tahu kita dengar kabar dari penjaga itu Pak Napoleon hajar KC. Tapi akhirnya Pak Napoleon udah divonis dan udah keluar sekarang. Masya Allah, luar biasa juga. Nah sekarang bagaimana perpisahan dengan tempat itu waktu? Pasti udah banyak yang kemudian jadi jatuh cinta saat itu. Waktu jangankan perpisahan IB ya, waktu perpisahan aneh aja ya kita nggak bisa nahan air mata. Para tahanan itu waktu bikin acara perpisahan, mereka terakhir bikin puisi buat perpisahan. Kayak bikin acara perpisahan itu mereka patungan ngasih hadiah, ucapan terima kasih. Sampai kayak perpisahan anak lulusan sekolah bagaimana sih? Pakai nangis-nangisan segala. Oh begitu. Berarti berapa tahun itu? Waktu IB kan lebih lama dari anak keluar IB masih hampir setengah tahun lagi. Iya. Lanjut itu. Waktu IB lebih parah lagi. Udah. Tahanan tuh bilang sama saya, ada namanya Dolai itu, Rudi Dolai, tahanan narkoba, divonis 20 tahun. Mabes Polri ini kan cuma bukan lapas ya, dia rutan aja sementara. Yang udah ingkrah biasanya pindah. Tapi dia agak lama tuh. Dia bilang gini, Bib, waktu pertama imam besar datang masuk ke penjara, kita dengar kabar tuh. Waktu kita dimasukin semua. Kalau bahasanya inian apa sih bahasa penjara tuh? Ya pokoknya semua sel tuh dikunci lah. IB datang, itu kita kedatangan Habib Rizik kayak kedatangan matahari katanya. Kenapa katanya? Iya artinya kan tahu-tahu blok narkoba, tahu-tahu ada ulama putih bersih masuk bercahaya gitu kan. Wah kita senangnya Beb, kayak kedatangan matahari ke dalam penjara katanya. Ini tahanan yang cerita. Iya. Tahanan yang cerita. Waduh. Ini gak ketemu lagi sama beliau tadi? Enggak, mereka kayaknya udah pada pindah ke lapas. Ya mudah-mudahan semua udah pindah. Mudah-mudahan istiqamah semua. Dan bisa lepas dengan cepat lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa jadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat ke depannya. Waduh, ini menarik. Ini insight yang jarang dengar. Saya juga baru pertama kali dengar seperti ini. Dan mungkin banyak teman-teman juga baru pertama kali dengar ya.
apalagi bayangan di dalam penjara tuh kan seperti yang ada di film-film bayangan kita kan. Ternyata jauh berbeda gitu. Ada kenikmatan yang tentunya bisa dirasakan. Soalnya di momen dimana udah nggak punya harapan lagi, coba berharap sama Allah. Soalnya kayak langit malam udah gelap banget. Berarti bentar lagi fajar terbit. Masya Allah. Alaysa subhu biqarib.